Halo semuanya. Kembali lagi bersama kita dari kelompok 4. Nah, hari ini kita akan melakukan kunjungan lagi ke salah satu masjid di Yogyakarta, yaitu Masjid Margo Yuwono. Nah, Margo Yuwono ini di mana sih masjidnya? Masjid Margo Yuwono terletak di Jalan Langenas Tanlor nomor 9, Kelurahan Panembahan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini tuh masjid tua ini sudah menjadi cagar budaya Benar. di Yogyakarta. Nah, penasaran kan? Yuk, ikut kita yuk masuk ke dalam. Oke, sekarang kita berada di tengah atau di bagian serambi dari masjid ini. Nah, bisa dibilang kawasan ini terbagi oleh 3 bagian, yaitu di sini ada bangunan utama untuk beribadah, di sini ada serambi, dan di depan ada halaman belakang. Dan juga ada bagian untuk tempat wudhu dan kamar mandi. Lalu? Fakta tersendiri untuk masjid ini sebenarnya kawasannya itu agak besar ya, tapi pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas bagian depan, lalu juga ruang sholat dan serambi daerah utama dari masjid ini sendiri. Dikarenakan bagian belakang itu masih dalam tahap pengembangan. Jadi ikutin terus. Dapat dilihat dari arsitektur Masjid Margo Yuwono, itu terdapat akulturasi budaya, salah satunya yaitu unsur budaya Eropa. Dapat dilihat dari batu yang berwarna hitam dan kuning. Selain itu, terdapat juga unsur budaya Yogyakarta. Dapat dilihat dari arsitekturnya dengan keunikan bentuknya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan warna yang terdapat pada masjid ini. Masjid ini memiliki warna yang kebanyakan menggunakan warna hijau muda dan juga hijau tua sebagai warna dinding pada masjid ini. Warnanya karena berdasarkan pada warna khas Yogyakarta yang berwarna hijau. Seperti pada bangunan masjid tempo dulu di kota Yogyakarta, Masjid Margo Yuwono memiliki nuansa budaya Jawa yang sungguh kental. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu plakat yang menempel pada dinding masjid yang bertuliskan dengan aksara Jawa. Aksara Jawa yang melekat pada dinding masjid ini, kalau dibaca dalam bahasa Jawa, yaitu Sucining Sabdo Nyaliron Abdi, pasangan selokawitan katindakaken dening Mas Ajeng Pawirarsa lan Raden Haji Bilal ing dinten Sabtu Wage kaping 28 Mulud 1874. Nah, di mana itu artinya di akhir kalimat ini Masjid Margo Yuwono ini didirikan di hari Sabtu Wage. Di Sabtu kalau di pasaran Jawa itu harinya Wage, di hari tanggal 28 Mulud tahun 1874. Info menarik dari Masjid Margo Yuwono di Yogyakarta ini mendapat pengaruh dari bangsa Eropa. Bisa kita lihat di bentuk lengkungan pada serambi masjid ini tidak lazim pada masjid pada umumnya. Kita tahu masjid pada umumnya tuh lengkungan itu berbentuk bulat di bawah, kemudian atasnya agak sedikit lancip. Pada Masjid Margo Yuwono ini lengkungan lebih ramping dari masjid pada umumnya. Soalnya itu mendapat pengaruh dari bangsa Eropa yang identik dengan gereja. Jadi info lain dari Masjid Margo Yuwono apa sih yang menarik dari ornamen-ornamen di masjid ini? Ya, di sini saya akan menjelaskan dikit tentang soko atau pilar di Masjid Margo Yuwono ini. Di sini itu terdapat 16 pilar yang semuanya terbuat dari kayu. Ini asli kayu ya. Kayu yang dipahat bentuk menyerupai bentuk kayak daunnya ini ya. Ya, Daun. Dan dicat dengan warna yang identik dengan warna hijau tua, hijau muda. Ya, sedikit info juga di
Jogja pada tahun 2006, tepatnya di Bantul. Terjadi gempa bumi yang mengakibatkan salah satu pilar di masjid ini, tepatnya pilar yang paling ujung utara, pojok utara. Ini sedikit bergeser ya. Ya, bisa kita lihat sini. Menurut Insinyur Sumarjito, salah satu makna dan filosofi yang kental yang terdapat di masjid ini yaitu bentuknya hiasan berupa nanasan. Karena bentuknya, kenapa dinamakan nanasan? Karena bentuknya mirip nanas. Nah, ada pula yang menyebutnya seperti omah tawon atau tawonan. Ada pula yang menyebutnya seperti bentuk prit gantil. Sedangkan dalam seni rupa Islam, hiasan semacam ini mirip dengan hiasan makamas. Nanasan yang mengandung arti bahwa setiap orang akan memperoleh kebahagiaan setelah melalui berbagai ujian. Pada masjid ini juga terdapat pengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Karena adanya bentuk bunga teratai pada umpak atau plafon masjid ini. Untuk fungsi utama Masjid Margayuwono ini adalah sebagai tempat pelaksanaan ibadah muqaddah, juga sekaligus ibadah muamalah sesuai dengan Quran Surah At-Taubah 9 ayat 18 yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan untuk selambi masjid ini sendiri juga digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, membina hubungan jemaah, dan melahirkan kesalehan sosial sehingga masyarakat sekitar dapat menjadi masyarakat yang agamis, nasionalis, dan juga berbudaya. Juga dulunya masjid ini pernah difungsikan sebagai benteng pertahanan negara, di mana kewajiban umat Islam adalah membela agama, membela negara, dan membela kebenaran karena Allah dan Rasulullah. Masjid ini awalnya merupakan bangunan Langgar Langenastran. Karena jamaahnya semakin banyak, kemudian Langgar Langenastran tersebut dipugar dan dibangun menjadi masjid pada tahun 1943 oleh keluarga HMJ Prawiro-Yuwono. Oleh karena itu, di sisi barat masjid terdapat penghubung antara rumah tersebut dengan Masjid Margayuwono. Masjid Margayuwono berdenah bujur sangkar pada ruang utama masjid dan ditambah dengan serambi terbuka yang dilengkapi dengan lengkung-lengkung atap bangunan yang berupa atap tumpang yang terdiri atas rangka kayu jati dan lantainya dari tegel kembang. Manusia memiliki kebutuhan rohani di samping kebutuhan jasmani. Manusia rohani akan memiliki derajat kemuliaan sebagaimana al-mala'ul a'la, ibarat al-kafarah dan al-darajah. Al-kafarah itu seperti berdiam diri di masjid, berjalan kaki menuju sholat berjamaah, dan juga menyempurnakan wudhu di saat suasana senang maupun sedih. Kemudian al-darajah itu seperti berbagi makanan, menyebarkan salam, dan juga sholat malam ketika manusia sedang tidur. Masjid juga merupakan suatu tempat yang mulia dan sebaik-baiknya tempat. Kemudian pada tahun 1938, melihat realitas yang terjadi pada saat itu, terutama waktu hari-hari besar, hari Jumat, hari Sayyidul Ayam, dan bulan Ramadan, terjadi lonjakan umat untuk meningkatkan iman dan takwa mereka. Sehingga kebutuhan ruang menjadi lebih banyak dan tidak hanya sekedar langgar atau musola yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Langgar Langenastran dipugar dan dibangun menjadi masjid pada tahun 1943 oleh keluarga HMJ Prawiro-Yuwono. Masjid ini tuh diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1943 dengan ditengari pidato pembukaan oleh KRT Madukusumo sebagai sesepuh ahli waris keluarga Bahukertika. Dalam pidato sambutannya, berdirinya Masjid
Margoyono itu tidak lepas dari peran Muhammadiyah dalam Beteng bagian tabligh di bawah kepengurusan Raden Panji Prawiro Mustopo, Raden Nganten Sastro Sujana, dan terutama atas dorongan semangat dari Ki Bagus Hadikusumo. Di samping menceritakan sejarah berdirinya Masjid Margoyono yang disemangati atau dipicu adanya Pengetan Jumenengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dengan sholat Jumat di Masjid Agung pada tanggal 6 Juni 1943, perluasan masjid juga didorong oleh kehadiran ulama muda Kiai Muhammad Bakir pada tahun 1942 sebagai pelopor diselenggarakannya sholat Jumat pada tanggal 11 September 1942. Nah, dalam sambutannya juga disebutkan bahwa semangat perkembangan Islam di Langenastran dan sekitarnya tidak luput dari pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, sehingga dapat dijadikan obor tindak tanduk perilaku dalam kehidupan Islam di Njeron Beteng. Dan untuk pelaksanaan terselenggaranya perluasan Masjid Margoyono sekaligus kegiatannya diserahkan kepada 11 orang pengurus. Jadi jelas sekali bahwa berdirinya Masjid Margoyono ini ibarat dua sisi mata uang, karena tidak terlepas dari usaha-usaha pengurus Muhammadiyah dalam Beteng bersama keluarga Bahu Kertiko, keluarga Pawiro Juwono, beserta masyarakat Njeron Beteng. Di Masjid Margoyono terdapat juga mimbar yang membentuk segi 8 yang merupakan bentuk geometri yang dapat kita jumpai pada masjid-masjid bercorak Timur Tengah. Hal ini dapat terjadi karena adanya alkulturasi budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan setempat. Lalu di dalam masjid ini memiliki plafon yang berbentuk datar dengan adanya peninggian di bagian tengah. Pada permukaan membentuk pola kotak-kotak makin tengah semakin mengecil. Pada jarak antara ketinggian plafon yang satu dengan yang lain, terdapat ornamen lunglungan yang telah dicat dengan warna hijau, kuning, dan merah. Sedangkan bagian tengah terdapat lampu yang digantungkan pada bagian tengah terdapat ornamen bunga yang berbentuk lingkaran. Lalu terdapat ornamen panah berwarna hijau dari 8 penjuru mata angin yang berkonsentrasi pada satu titik mengandung arti penolak segala bahaya yang akan memasuki tempat ibadah ini. Terdapat juga kaligrafi yang berartikan sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia melaksanakan sholat. Nah, di Masjid Margoyono juga terdapat kentongan yang terbuat dari kayu yang dibuat berongga sehingga dapat dibunyikan. Kentongan ini dapat dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan pemukul. Nah, kentongan di masjid ini dulunya difungsikan sebagai penanda untuk masuknya waktu sholat dan sebagai tanda adanya bahaya. Namun sekarang kentongan ini sudah tidak difungsikan lagi. Demikianlah sedikit informasi dari kunjungan kami ke Masjid Margoyono. Semoga pertemuan kita kali ini dapat menginspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Kami dari kelompok 4 izin pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.